hijrah, dalam berubah, nggak boleh setengah-setengah. Harus sekaligus, totalitas. Jadi nggak usah pilah lagi. Biasanya ada orang tidak menikmati iman, justru karena itu. Dia milah-milah. Oh ini jilbab ini saya suka, baiklah saya pakai. Tapi masalah gosip-gosip, masalah ke kafe, masalah ini, masih nggak apa-apa deh. Enggak, jangan. Setengah-setengah. Nanti nggak dirasakan kenikmatan iman itu. Saya kan pernah kasih gambaran timbangannya, contoh timbangan. Kalau ini amal soleh, ini timbangan dosa. Kalau dia berimbang, tidak ada dirasakan kenikmatannya. Tidak nikmat amal solehnya, tidak nikmat juga dosanya. Karena dia masih berimbang. Jadi misalnya, sholat iya, tutup aurat iya, tapi ya makan haram masih suka bohong. Ya. Maka antara amal solehnya sama dosanya masih berimbang. Maka tidak akan pernah dirasakan. Makanya sholatnya hanya seperti gerakan saja. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang hadir, misal sholat, kenapa ya saya Ustaz kalau sholat dari takbir sampai salam tidak ada maknanya, cuma sekedar gerakan. Maka itu karena masih ada dosa yang bapak ibu buka. Coba ditutup keran pintu dosa itu. Ibu sendiri dan bapak muhasabah. Sehari-hari apa nih kira-kira yang biasa saya lakukan? Muhasabah saja. Dan coba tutup kerannya. Maka nanti dosa itu akan tertahan, amal solehnya akan naik otomatis. Contoh saya sering kasih gambaran kalau lagi umroh misalnya ya. Kita di sana betul-betul sibuk dengan itu, azan ke masjid ya. Kemudian baca Quran. Terus ada ustadz yang mandu, ada pengajian. Suasananya nggak pernah kita lihat perempuan nggak pakai jilbab, masuk mallnya nggak ada musik. Jadi memang membawa kita amal solehnya naik, dosanya nggak ada. Kalau orang putar TV pun keluarnya Mekah sama Madinah. Ada memang channel lain, tapi biasanya langsung sudah otomatis di hotel itu dipasangkan channel itu. Maka otomatis naik, rate amal soleh kita naik, dosanya bertahan atau bahkan diampuni oleh Allah SWT. Maka ini makin turun, ini makin naik. Terasa kenikmatan itu. Terasa kok rindu akhirat. Ada orang lagi tawaf nangis tiba-tiba. Gitu. Sholat malam rasanya sudah niat nih. Capek jam 11 malam baru tidur misalnya di Mekah atau di Madinah. Jam 3 udah bangun. Seger mandi, semangat ke masjid. Duduk sampai terbit matahari. Jadi ini semua karena kita komitmen dengan itu, naik rate-nya. Dan kalau naik rate-nya itu, kita otomatis lebih semangat. Nanti juga Allah bukain banyak sekali pintu-pintu di amal soleh yang sama yang tidak terfikir sebelumnya. Misal, Bapak Ibu biasa berdoa, komitmen terus berdoa antara azan iqamah sepertiga malam, ada kesempatan hujan dan turun, waktu mustajab berdoa. Kalau kita rutinkan itu, nanti Allah akan munculkan di hati kita dan di lisan kita doa-doa yang tidak pernah kita baca sebelumnya. Allah bukain sendiri. Mungkin dulu kita tidak pernah terfikir. Kita rutin sedekah. Kita coba rutinkan seminggu, 2 minggu, tiap hari pokoknya sedekah. Apapun itu. Mau 1.000 rupiah, mau 10.000, pokoknya tidak ada hari tanpa sedekah. Buat simbol kehidupan begitu. Coba komitmen 2 minggu deh misalnya. Nanti ada muncul di benak kita ide-ide yang tidak terlintas sebelumnya. Tiba-tiba kita terfikir untuk bantu. Oh ya kenapa ya tetangga saya nggak pegang aja dia. Udah jadi sumber pahala saya. Kasih beras, kasih segala macam. Nanti kalau terus berjalan muncul ide baru, banyak ide baru. Kalau amal itu sudah dikomitmenkan. Jadi tahapan pertamanya itu memang harus kita paksakan ke situ. Beramal soleh kemudian tinggalkan dosa. Nanti rate-nya imannya naik.